Oke, rekaman sudah siap, Bu Mutia. Waktunya Bu Mutia mau diwaktuin sendiri atau diwaktuin kita? Terserah aja, Bu. Saya juga Mulai dari enak sendiri sih Bu ternyata. iya. Kita bisa lihat. Jadi Ibu hitung sendiri ya. Oke. Saya bantu. Baik, kita mulai aja ya, Bu. Oke, baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, selamat Pagi. pagi Bapak Ibu hebat semuanya. Pagi, Bu. Baik. Kembali kita bertemu pada hari kelima ya ini Bapak Ibu. Tetap di kegiatan BIMTEK kita. Baik, saya lihat dulu sudah berapa orang yang hadir. Oke, sudah ada 13 orang. Berarti masih ada Bapak Ibu yang belum masuk mungkin. Oke, baik, tidak apa-apa Bapak Ibu. Sambil menunggu masuk mungkin kita mulai saja penyegaran pagi hari ini, yaitu dengan salam semangat. Seperti biasa ketika saya menyebutkan salam semangat, berarti Bapak Ibu menjawab dengan pagi luar biasa. Oke Bapak Ibu? Oke. Salam semangat. Pagi luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Baik, sebelum kita lanjut ke kegiatan berikutnya, untuk lancarnya kegiatan kita hari ini, kita akan berdoa. Doa akan langsung saya pimpin. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Selesai? Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja ke kegiatan kita hari ini tentang capaian pembelajaran. Ya Bapak Ibu, di sini sudah ada tujuan pembelajaran, ada 6 tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan kegiatan kita hari ini maksudnya, untuk yang pertama, peserta dapat menjelaskan capaian pembelajaran. Apa itu capaian pembelajaran? Begitu. Setelah mengikuti kegiatan ini, nanti peserta bisa menjelaskannya. Kemudian yang kedua, peserta dapat menjelaskan keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Oke, yang ketiga, peserta bisa menjelaskan tujuan pembelajaran terkait mata pelajaran kita masing-masing. Yang keempat, peserta menjelaskan prinsip-prinsip dari capaian pembelajaran tersebut. Kemudian berikutnya, peserta dapat menjelaskan rumusan dari pencapaian pembelajaran itu. Dan terakhir, peserta dapat menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam capaian pembelajaran. Oke, Bapak Ibu. Untuk berikutnya, ini dia. Output kita hari ini, setelah kegiatan ini, kemudian setelah melakukan diskusi nanti di dalam kelompok, hasil yang akan kita capai bersama yaitu pemahaman terhadap konsep capaian pembelajaran itu sendiri. Kemudian yang kedua, kita paham tentang tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir, bisa menganalisis nanti komponen capaian pembelajaran kita. Begitu Bapak Ibu? Kita masuk. Nah, kesepakatan kelas. Jadi sebelum kita memulai seperti hari-hari biasanya, mungkin saya akan tetap menampilkan kesepakatan kelas kita. Yang pertama, seperti yang sudah kita sepakati bersama-sama, kita harus hadir 5 menit sebelum kegiatan dimulai. Yang kedua, menghargai narasumber dan sesama peserta.
Yang ketiga, menonaktifkan audio. Ini penting ya Bapak Ibu. Jadi jika ada yang berbicara, apakah itu narasumber, peserta lain, harap menonaktifkan audio masing-masing. Oke, Bapak Ibu. Untuk sementara, ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Baik. Terima kasih Bu Wiwi. Kita masuk ke brainstorming. Oke. Silahkan Bapak Ibu tulis ya. Atau begini saja. Silakan Bapak Ibu tanggapi menurut pengetahuan Bapak Ibu apa itu capaian pembelajaran. Kemudian yang kedua, apa keterkaitan dari capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Atau saya tunjuk mungkin? Iya. Ya, silakan Pak Abdul. Ya, mungkin saya. Capaian pembelajaran itu menurut saya adalah sejumlah kompetensi yang ingin dicapai dalam suatu pembelajaran yang sejumlah kompetensi yang ingin dicapai dalam sebuah proses pembelajaran seperti itu, mungkin Bu Mutia. Oke, terima kasih Pak Abdul. Bu Wewi, ada tanggapannya atau menambahkan tanggapan dari Pak Abdul? Sama sih Bu dengan Pak Abdul. Oke, terima kasih Pak Abdul dan Bu Ririk ya, mohon maaf. Seperti yang disampaikan oleh Pak Abdul tadi, capaian pembelajaran itu merupakan bentuk atau pengintegrasian dari kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu, begitu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, Bu. Oke, kita masuk. Ya, silakan. Mungkin kalau CP itu ini kan untuk yang ini ya Bu ya, untuk kurikulum sekolah penggerak ya istilahnya ya. Iya. Ini kalau dikaitkan dengan K13, apakah sama dengan standar kelulusan seperti itu atau bagaimana Bu? Sepertinya apa? Yang kompetensi inti atau apa gitu ya? Kompetensi inti dan ya KI Bapak Ibu. Kalau di K13 ya KI. KD. Oh iya. Ada lagi Bapak? Sudah cukup. Oke. Kita lanjut ke brainstorming berikutnya. Keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Silakan ditanggapi Bapak Ibu. Gantian mungkin? Ya, boleh Bu. Oke. Nah, kalau menurut saya keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran, capaian pembelajaran itu ditempuh gitu ya. Tujuan pembelajaran itu, capaian pembelajaran itu bisa diperoleh, bisa tercapai dengan ditulis menjadi tujuan pembelajaran, sehingga nanti yang akan menjadi menjadi penentunya, yang akan menjadi ini tercapai atau tidak, itu dari tujuan pembelajarannya, begitu. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Pak Abdul, ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Intinya setuju seperti itu. Jadi pada prinsipnya tujuan pembelajaran itu merupakan turunan ya dari capaian pembelajaran gitu. Jadi diturunkan dalam bentuk tujuan pembelajaran yang akan menjadi target yang harus dicapai dalam sebuah proses pembelajaran seperti itu. Ya, terima kasih Bapak dan Ibu. Jadi keterkaitan antara capaian pembelajaran dengan tujuan pembelajaran itu nanti dari capaian pembelajaran yang ada di kurikulum sekolah penggerak ini nanti akan diturunkan menjadi tujuan-tujuan pembelajaran yang gunanya nanti untuk hasil akhirnya adalah apakah tercapai atau tidaknya
kompetensi yang akan kita berikan kepada siswa. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut mungkin ke, nah, pada kegiatan ini kita akan berbagi menjadi beberapa kelompok. Bapak Ibu akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Silahkan nanti lihat pembagian kelompoknya di kolom chat ya Bapak Ibu. Sudah saya bagi. Oke, sebentar. Oke, pembagian kelompoknya sudah saya kirim di chat. Nanti silakan di dalam kelompok masing-masing diskusikan. Yang pertama, konsep dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, modul, silakan Bapak Ibu unduh modul yang ada di dalam LMS kita. Nanti analisislah dokumen capaian pembelajaran dari modul yang diunduh tersebut. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Waktu untuk diskusi saya berikan 45 menit mungkin. Oke. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Dimulai ya Bu ya? Oke, boleh. Sudah silakan. cukup seperti. Iya. Oke. Mungkin di dalam kelompoknya di sini sudah saya bagi ya Bapak Ibu bornya. Silakan masuk ke bor masing-masing untuk melakukan diskusi. Nanti kita kembali 45 menit kemudian. Oke Bapak Ibu, silakan. Ya. Oke, apakah Bapak Ibu, terima kasih yang sudah menyelesaikan kegiatan diskusinya. Selamat bergabung kembali di main room utama kita. Oke, Bapak Ibu, masih ada yang belum bergabung? Sudah sepertinya semua ya. Silakan kita di dalam kelompok masing-masing mempresentasikan hasil diskusinya bersama kelompok masing-masing. Untuk hasil presentasi diberikan waktu 3 menit. Ayo, kelompok berapa terlebih dahulu? Kelompok 1 atau kelompok 2? Sepertinya kelompok 1 dulu, Bu. Ini bisa berurutan. Kalau saya kelompok berapa ya tadi ya? Bu Riri kelompok 2. Saya kelompok 2. Oke. Oke, silakan Pak Abdul. Ya, sebentar. Pak Abdul mungkin ini ketua dari kelompok 1. Silakan Bapak. Sebentar ya. Waktunya 3 menit saja ya Bapak. Oke. Atau kelompok 2 dulu, Bu, boleh? Boleh Ibu. Kelompok 2, silakan. Ya. Waktu ya. Tadi kelompok Ya, silakan, kami Ibu. Tadi kelompok kami sudah menganalisis dokumen capaian pembelajaran bahasa Indonesia ya, Bu ya. Bu, di dalam dokumen itu di dalam dokumen CP bahasa Indonesia itu sekarang ada 4 elemen lagi ya Bu. Maaf, ada 4 elemen ya Bu ya. Jadi kembali ke keterampilan kembali kepada keterampilan berbahasa begitu ya. Jadi di dalam 4 elemen itu masing-masing ada dirumuskan seperti tujuan-tujuan pembelajaran begitu Bu. Misalnya seperti yang di elemen menyimak ini, di elemen membaca dan memirsa itu ada peserta didik dapat, itu ditandai sebagai seperti itu Bu, sebagai capaian pembelajarannya. Begitu Bu hasil analisis dokumen capaian pembelajaran kelompok 2. Oke, terima kasih Bu Riri. Ada tanggapan
dari kelompok 1, silakan 1 menit saja. Pada dasarnya sama seperti apa yang disampaikan oleh kelompok 2, Bu, seperti itu. Betul. Oke. Baik. Mungkin bisa nyambung dengan yang bagian kelompok kami, Bu, kelompok 2. Oke. Silakan, Bapak. Ini terkait dengan konsep capaian presentasikan. pembelajaran. Oke, Jadi pada prinsipnya capaian pembelajaran itu merupakan suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu proses pembelajaran tertentu. Seperti itu, Bu, itu ya pengertiannya seperti itu. Oke. Terima kasih, Pak Abdul. Jadi capaian pembelajaran itu intinya seperti tadi yang sudah kita bahas, dia adalah suatu capaian pembelajaran ini dalam bentuk paragraf ya Bapak Ibu. Nanti capaian pembelajaran ini adalah tujuan akhir, hasil akhir dari kegiatan pembelajaran kita di kelas. Nanti dibantu oleh tujuan-tujuan pembelajaran yang ada di dokumen capaian pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Bu Ririk tadi. Jadi di dalam capaian pembelajaran untuk khususnya ini mata pelajaran bahasa Indonesia, dalam capaian pembelajaran ini kita dibagi dalam beberapa fase ya Bapak Ibu. Kalau kita di kelas SMP itu terdapat pada fase D, ya, fase D. Jadi di dalam fase itu ada 4 elemen, ya, dari capaian pelajaran nanti diturunkan menjadi elemen-elemen. Nanti di dalam elemen-elemen tersebut terdapat kompetensi-kompetensi yang akhirnya nanti kita bisa turunkan lagi menjadi tujuan pembelajaran begitu, Bapak Ibu. Bu, bertanya, Bu. Itu ada yang mau bertanya? Iya, saya, Bu. Itu di dalam capaian pembelajaran kan tadi Ibu sampaikan dan juga di dokumennya Ya, tadi saya sudah mendownload itu kita ada di kita ada di fase D. Terus tidak ada kelasnya, Bu. Apakah nanti di kurikulum sekolah penggerak ini sudah tidak ada kelas begitu, Bu? Sebenarnya masih ada kelas ya Bapak Ibu, tapi untuk sekolah penggerak dia dibagi menjadi fase-fase gitu. Seperti kelas 1 dan kelas 2 di SD itu fase A. Fase B itu kelas 3, kelas 4, fase C kelas 5 dan kelas 6. Sedangkan di SMP itu fase D itu terdiri dari kelas 7, 8, dan 9. Jadi nanti bagaimana kita meletakkan kompetensi atau tujuan-tujuan pembelajaran nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan anak didik kita per kelasnya begitu. Oh, oke. Baik, terima kasih Bu. Oke, ada lagi Bu Riri? Sudah jelas Bu. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kegiatan terakhir kita ini di dalam kegiatan asinkronus, sepertinya, ya, menganalisis dokumen capaian pembelajaran. Nanti silakan Bapak Ibu, tadi sudah di-download ya Bapak Ibu capaian pembelajaran. Sudah. Nanti pilih satu saja elemen yang ada di capaian D, ya, tingkat SMP, kemudian cermati elemen tersebut, kemudian Bapak Ibu boleh menurunkannya menjadi kompetensi-kompetensi yang ada di dalam elemen tersebut. LK-nya nanti formatnya saya kirim melalui chat saja ya Bapak Ibu. Oke. Baik Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Sudah jelas sepertinya Bu Mutia. Ya. Terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, format LK-nya sudah saya kirim di kolom chat ya. Silahkan ini tugas individu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Tugas individu silahkan dianalisis, kemudian nanti diunggah di LMS yang sudah ada di
yang sudah ada di LMS kita. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas partisipasinya hari ini. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan lancar. Semangat terus Bapak Ibu, semoga kita tetap bertahan sampai akhir kegiatan kita. Baik, untuk mengakhirinya saya akan pimpin doa. Berdoa menurut kepercayaan dan kepercayaan masing-masing dimulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.